Pernah dengar istilah riset hebat nggak lahir dari satu kepala? Kayak gimana ya tuh? Itulah semangat di balik program RIKUP atau Riset Inovatif Kolaboratif untuk Unggulan Bangsa. Salah satu dari beberapa skema hibah yang disiapkan oleh Kemendikbudristek ini menjadi yang cukup berbeda ya rekan dosen. Program ini dirancang untuk mendorong riset yang bukan cuma unggul secara akademik, tapi juga berdampak nyata dan terintegrasi lintas sektor. Nah, karena konsepnya utamanya adalah kolaboratif, maka secara tidak langsung hibah ini tuh dituju untuk oleh rekan dosen nih yang merencanakan riset secara berkelompok. Menarik nih untuk dibahas. Tapi sebelum lanjut, rekan dosen yang baru menonton video ini bisa banget untuk terus support channel ini dengan cukup klik subscribe biar gak ketinggalan topik, informasi, dan sharing menarik lainnya. Ya, oke, kita lanjut. Gimana ya kolaborasi tim bisa menentukan keberhasilan riset di program ini? Pentingnya kolaborasi tim dalam RIKUP. Kalau dulu riset sering jalan sendiri-sendiri, sekarang arah kebijakan udah berubah. Riset dituntut buat terhubung, berjejaring, dan tentu aja berdampak lintas sektor. Nah, disinilah pentingnya kolaborasi tim dalam RIKUP ya rekan dosen. Kolaborasi dalam RIKUP bukan hanya soal bekerja sama, tapi tentang menggabungkan kekuatan keahlian dari berbagai pihak. Program ini menetapkan kolaborasi sebagai kunci utama untuk memastikan bahwa riset itu relevan dengan kebutuhan masyarakat, aplikatif buat dunia industri, dan selaras sama prioritas pembangunan nasional. Bayangin kalau dosen, peneliti, pemerintah, dan praktisi industri bisa kerja bareng nih dalam satu arah, dalam satu waktu juga. Hasil risetnya nggak cuma berhenti di jurnal, tapi bisa langsung diterapkan di lapangan. Selain itu, kolaborasi juga membuka ruang buat knowledge sharing dan resource sharing. Artinya, proses inovasi bisa lebih cepat, lebih efisien, dan hasilnya bisa terasa manfaatnya. Karena di era sekarang, riset yang berdampak itu bukan tentang siapa yang paling pintar ya, tapi di sini tuh siapa yang paling berkolaboratif. Tapi tentu aja, kolaborasi yang solid nggak bisa jalan tanpa struktur tim yang jelas dan peran teridentifikasi atau terdefinisi. Nah, pertanyaannya, seperti apa sih susunan tim yang ideal dalam sebuah konsorsium RIKUP? Kita bahas di bagian selanjutnya. Struktur tim dan peran anggota konsorsium. Dalam konsorsium RIKUP, setiap anggota tim punya peran spesifik dan saling melengkapi, bukan sekedar kumpulan nama, tapi sistem kerja yang memang dirancang untuk hasil yang optimal. Idealnya tuh timnya terdiri dari akademisi yang jadi motor analisis ilmiah dan pengembangan teori, praktisi industri yang fokus ke mengubah hasil riset jadi produk atau layanan nyata, pemerintah daerah atau pembuat kebijakan yang berperan menjembatani antara riset dan kebijakan publik, dan yang terakhir mitra lokal maupun internasional yang memperluas jejaring kolaboratif sekaligus membuka peluang publikasi bersama. Tapi yang paling penting bukan cuma siapa yang terlibat ya rekan dosen, melainkan bagaimana peran dan tanggung jawab itu dibagi. Dengan struktur yang jelas, kolaborasi bisa berjalan lebih efektif dan terarah. Misalnya, akademisi fokus ke riset desain, industri memahami proof of concept, dan mitra pemerintah mengawal tahap implementasi di lapangan. Semua punya kontribusi yang terukur dan tentu terdokumentasi dengan baik. Nah, setelah tahu bagaimana struktur tim dalam konsorsium dibentuk, pertanyaan sekarang itu bagaimana cara mengelola kolaborasi itu supaya tetap efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Strategi memaksimalkan kolaborasi dan pengelolaan dana. Pernah ngalamin kolaborasi riset yang awalnya tuh semangat banget nih, udah menggebu-gebu gitu kan, tapi ujung-ujungnya tuh mandek gara-gara manajemen berantakan. Nah, ternyata kolaborasi yang solid itu nggak cuma cukup dengan niat baik, kuncinya ada di strategi pengelolaan dan manajemen riset yang matang. Langkah pertama, kita mulai dari roadmap riset dulu. Tentukan milestone, target luaran, serta jadwal kerja yang disepakati semua anggota. Jangan sendiri. Roadmap ini berfungsi sebagai panduan agar setiap pihak atau arah dan tanggung jawabnya. Kedua, bangun komunikasi yang terbuka dan rutin. Gunakan platform digital, bisa dashboard kolaborasi, grup koordinasi riset, atau rapat bulanan untuk update progres. Keterbukaan informasi dan jadi fondasi penting biar nggak ada miskomunikasi ya rekan dosen, apalagi di tim lintas institusi. Lanjut ke hal yang sensitif tapi krusial, yaitu pengelolaan dana riset. Dalam RIKUP prinsipnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Pembagian dana harus mencerminkan kontribusi masing-masing mitra, termasuk biaya riset, publikasi, pengujian, atau juga kegiatan diseminasi. Dan terakhir, jangan lupa pelaporan berkala. Ini bukan cuma formalitas administratif ya rekan dosen, tapi bukti nyata perkembangan riset baik dari output akademik, capaian inovasi maupun lintas atau kualitas kolaborasi antar lembaga. Dengan manajemen yang rapi dan strategi yang jelas,
kolaborasi bisa terus berlanjut, berkembang, dan memberikan dampak yang lebih luas. Karena pada akhirnya, Rekop bukan cuma soal pendanaan riset, tapi tentang membangun ekosistem kolaborasi nasional yang memperkuat daya saing riset di Indonesia di mata global. Jadi rekan dosen, Rekop ini bukan cuma soal hibah riset, tapi tentang ruang bersama. Tempat kita semua bisa bertumbuh, berinovasi, dan berkolaborasi. Bayangkan jika dosen peneliti, dosen dan pemerintah aja bisa jalan bareng, punya area yang sama. Kan bagus ya? Maka riset gak akan berhenti di ruang seminar aja, tapi benar-benar hidup jadi kebijakan, produk, bahkan solusi nyata untuk masyarakat. Ini saatnya kita sebagai dosen, Sivitas Akademika Indonesia, melihat riset bukan hanya dari sisi angka luaran, tapi dari dampak kita menciptakan. Karena riset yang kuat bukan hasil kerja individu, tapi hasil sinergi dari banyak pikiran yang satu visi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini, apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.